Presiden Joko Widodo pada pekan lalu melalui YouTube Sekretaris Presiden menyampaikan pesan agar warga tidak mudik. Namun, imbauan tersebut tak akan cukup. Penjelasan Presiden Jokowi sangat jelas. Pemerintah melarang mudik karena belajar dari 4 pengalaman sebelumnya. Pada libur Idul Fitri 2020, libur panjang 20 hingga 23 Agustus 2020, libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020, serta liburan Natal dan Tahun Baru 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Terjadi kenaikan luar biasa kasus harian COVID-19 dan tingkat kematian mingguan. Kasus harian aktif meroket 78 hingga 119%. Tingkat kematian mingguan melonjak 46 hingga 75%. Presiden juga khawatir tren penurunan kasus aktif dalam 2 bulan terakhir ataupun penambahan kasus harian di Indonesia yang juga sudah relatif menurun tidak bisa dijaga. Alih-alih terus membaik, malah bisa-bisa berbalik melonjak. Kerja keras semua pihak akan menjadi sia-sia. Belajar dari kasus India dan Thailand, perayaan keagamaan ataupun liburan, apabila tidak dibarengi dengan pengetatan protokol kesehatan secara disiplin, dapat melejitkan kembali kasus COVID-19, bahkan melampaui yang terjadi sebelumnya. India yang sempat dinyatakan sukses menangani COVID-19 karena berhasil menurunkan angka kasus secara drastis, kini justru dilanda tsunami COVID-19. Menyeramkan. Berdasarkan data di Kementerian Kesehatan, jumlah pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit di daerah pun mulai menunjukkan peningkatan pada pertengahan April ini. Sementara itu, vaksinasi kedua baru mencapai 5,9 juta warga. Situasi ini perlu diantisipasi dengan baik. Pemerintah telah melarang aparatur sipil negara, TNI, Polri, karyawan BUMN, dan juga swasta untuk mudik. Namun, seberapa efektif larangan tersebut? Tanda tanya besar. Larangan atau pembatasan mobilitas penduduk kerap diterbitkan, tetapi tidak sedikit yang kucing-kucingan menyusuri jalan tikus. Rencana mudik pun dipercepat. Sosialisasi masif mengingatkan bahaya mudik di tengah munculnya varian-varian baru COVID-19 yang lebih cepat menular menjadi vital. Seluruh kanal komunikasi perlu digunakan. Presiden selaku kepala negara perlu mengerahkan seluruh kekuatan nasional, aparat pusat hingga ketua rukun tetangga, pimpinan agama, organisasi masyarakat, pendidikan, pers, untuk menyadarkan warga akan bahaya mudik bagi keselamatan diri, keluarga, sanak saudara, dan orang tua di kampung halaman, bahkan bangsa. Aesop, penulis fabel asal Yunani, mengatakan, hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Keledai dianalogikan sebagai binatang bodoh yang keras kepala. Kita tentu bukan bangsa keledai. Setelah 4 kali masa liburan dari kasus COVID-19 di negeri ini melonjak, kita harus bekerja keras, mencari cara efektif, agar fenomena serupa tidak berulang. Semua orang membuat kesalahan, tetapi hanya orang bijak yang belajar dari kesalahan mereka, kata Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya tahun 1940-an, lalu yang juga seorang jurnalis. Semoga kita menjadi bangsa bijak.